kawan, ketemu lagi di channel Darmadi Sasongko. Saya siang ini dapat tamu istimewa, Bapak Ariful Huda. Iya, betul. Selamat siang Pak Ariful Huda. Selamat siang Mas Darmadi. Pak Ariful Huda ini Ketua PWI Malang Raya. Ya, jadi pantas sekali kalau kita nanti mau nanya-nanya seputar kegiatan wartawan. Gitu Pak King ya? Ya. Pak King mungkin maskernya bisa diturunkan Pak King, saya pakai. Nanya, gimana sebenarnya teman-teman wartawan di lapangan saat ini? Ya, teman-teman di lapangan sampai dengan hari ini masih tetap melaksanakan tugas jurnalistiknya. Tentunya mereka juga melakukannya sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, himbauan-himbauannya terkait bagaimana tata cara untuk melakukan peliputan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Pak, sebenarnya ini kan bahaya, suasana yang bahaya atau gimana ya bahaya? Apa sebenarnya tidak bisa dilakukan di rumah tugas-tugas seperti ya, ketika pemerintah sudah menyampaikan bahwa ini menjadi kondisi yang darurat, tentu apa yang dijalankan oleh teman-teman wartawan ini juga sangat rentan, ya, sangat rentan. Dia kemungkinan juga bisa terjangkit atau kemungkinan juga dia juga bisa menjangkiti, karena kita tahu bagaimana teman-teman itu mobilnya setiap hari itu harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan bertemu dengan banyak orang. Tentu di situ potensi itu ada. Nah, namun karena ini sudah menjadi kewajiban dari profesinya, sehingga tetap melaksanakan tugas jurnalistik. Dan apabila dia melakukan kegiatan jurnalistik seperti kondisi saat ini, tentunya teman-teman juga harus mematuhi SOP yang ada. Salah satu contoh misalnya untuk mengambil posisi berjarak, dan kemudian bagaimana dia harus berwawancara dengan cara yang seperti apa sesuai dengan yang dihimbau oleh organisasi profesi masing-masing. Kalau berbicara PWI ya di organisasi profesi PWI. Mas, kalau misalkan ada kayak pemakaman atau kayak misalkan ada positif misalkan gitu. Ya. Harusnya diliput dikasih yang seperti ya, yang kondisi seperti itu. Ya. Kondisinya maksudnya. Kebetulan di Malang juga pernah ada kejadian seperti itu. Ya. Dan itu ketika itu perlu dan tidaknya itu tentu juga perlu, karena itu juga sebagai sebuah peristiwa ya, yang itu juga harus tersampaikan ke publik dan publik juga perlu tahu ya. Itu paling tidak kejadian itu bisa menjadi sebuah warning bagi publik untuk lebih waspada itu. Dan juga teman-teman wartawan sendiri juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi itu. Kalau untuk peliputan di pemakaman, memang sesuai dengan surat yang disampaikan oleh PWI Pusat, itu sudah memberikan aturan ya, semacam aturan, itu setidaknya sekitar 10 meter dari lokasi. Nah, kita harus mengambil jarak sekitar 10 meter itu. 10 meter ya. Iya. Sekarang juga kayaknya narasumber kayak wali kota. Nah, itu kan sekarang kalau kita wawancara itu kan sekarang sudah sejak awal itu kan sudah ada jarak. Ya. Terus wartawan itu misalkan kita melihat yang sudah tahu positif. Sebenarnya kalau posisi wartawan sendiri gimana harus memutuskan gitu Pak? Maksudnya ketika tahu positif, ketika, misalkan kalau kita kan tahu daerah merah istilahnya. Betul, ya, zona-zona merah. Yang seperti itu gimana? Apakah kita masih harus berjuang ke sana atau gimana? Gini, ini kalau PWI saya sebagai
anggota PI bisa mengacu di situ, itu memang di situ sudah dianjurkan untuk menghindari gitu, daerah-daerah yang itu memang memiliki kerentanan. Itu memang harus dihindari itu. Karena bagaimanapun juga dalam peliputan itu yang paling diutamakan itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan diri itu harus, dan kemudian yang kedua juga mengukur tingkat urgensinya dari objek peliputan itu sendiri. Seberapa penting itu untuk kita liput dan seberapa penting untuk kita sampaikan. Apabila itu memang menjadi sesuatu yang sangat penting, nah tentunya harus dilakukan peliputan. Dan caranya bagaimana? Juga harus menyesuaikan dengan SOP yang ada. Jarak itu tadi itu yang paling penting, dan juga di antara teman-teman juga harus memiliki kesadaran bahwa antara wartawan si A dengan si B ini pun juga ya, meskipun selama ini bisa bergerombol lah untuk sementara ya, agak menjauh dikit lah, jarak-jarak 1 meter atau 2 meter gitu. Jangan lupa pakai Masker tentunya masker. Dan sepertinya narasumber-narasumber juga sudah paham itu, sehingga di beberapa mereka juga mungkin agak risih ya, tidak mau ya Pak diwawancarai terlalu dekat seperti sebelumnya itu. Nah, gini mungkin pertanyaan kita selanjutnya, kalau PW sendiri ada nggak semacam guidance atau pedoman untuk para wartawan itu bisa berikhtiar menjaga diri? Ya, ada. Itu di awal-awal pandemi tahun ini kemarin, di awal-awal pandemi COVID-19 ini, PI Pusat sudah mengeluarkan surat himbauan yang isinya di situ adalah tata cara untuk melakukan peliputan. Yang pertama itu disampaikan, yang terpenting menjaga dirinya dulu. Karena sebagus apapun beritanya, sebagus apapun peristiwanya, nah kalau dari wartawan yang tidak melindungi dirinya, nah itu maka akan berakibat fatal. Nah, itu yang pertama memang itu. Kemudian yang kedua terkait dengan jarak dan sebagainya, itu sudah disampaikan. Ya. Terus kemudian mengukur urgensi dari peristiwanya. Kalau memang itu harus dilakukan peliputan, tentu harus dilakukan peliputan. Urgensi di sini tentu teman-teman bisa mengukur ya, seberapa penting ini disampaikan ke publik. Tuh. Nah, selama masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya di rumah, nah, lakukan di rumah. Contoh misalnya, ketika melakukan untuk penulisan berita, ngetik beritanya atau ngirim itu kalau bisa dilakukan di rumah, ya lebih baik dilakukan di rumah, tidak dilakukan di luar. Kalau dilakukan di luar kan ada kerentanan itu. Nah, Pak, kalau gitu sebenarnya ada nggak sih kewajiban perusahaan itu lebih untuk menjaga wartawan untuk jadi tidak hanya perang ini sebenarnya ya. Sampai perusahaan itu ada sebuah rumah ya, sebuah rumah bagi karyawan. Nah, sehingga perusahaan itu juga harus memberikan jaminan, apapun perusahaannya, itu harus memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan bagi karyawannya untuk bekerja. Begitu halnya dengan perusahaan pers juga memiliki kewajiban untuk itu. Ya, memberikan kelengkapan pelindung diri selama melakukan peliputan. Itu sudah menjadi keharusan. Nah, sudah menjadi keharusan untuk dilakukan. Nah, minimal alat pelindung yang harus diberikan itu kan masker, kemudian untuk cuci tangannya itu, nah itu minimal kan itu harus dilengkapi. Nah, kalau itu tidak ada maka ya lebih baik tidak melakukan peliputan, gitu ya. Dan saya pikir sampai dengan hari ini saya melihat di lapangan bahwa teman-teman sudah dilengkapi itu semua oleh perusahaannya. Kalaupun toh mungkin belum, mungkin
berinisiatif untuk melengkapi dirinya Iya. sendiri. Ya, Yang penting kesadaran ada kesadaran untuk itu. bisa membersihkan diri. Iya, Tapi kalau di Malang kan aman saja sampai sekarang. alhamdulillah, Berkaitan dengan wartawan. alhamdulillah aman, dan sampai dengan hari ini tidak ada yang harus melakukan isolasi mandiri. Kalaupun toh itu ada, itu mungkin karena ada gangguan kesehatan, ya itu. Nah, dan harusnya gini, sebenarnya harusnya wartawan ini juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan. Yang rapid test itu. Rapid test itu. Karena tempo hari saya mencoba untuk menghubungi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, ya ternyata di sana itu sangat terbatas untuk itu. Bahkan sempat saya tanyakan, kalaupun toh itu harus membeli, caranya bagaimana? Karena ini penting bagi teman-teman wartawan yang itu setiap hari harus bekerja, setiap hari harus keluar rumah, setiap hari harus melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, dan setiap hari pun harus bersentuhan dengan banyak orang. Nah, ini sangat penting. Nah, mudah-mudahan nanti kalau jumlah rapid test di Malang ini banyak, ya mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan untuk mengikuti itu. Ya. Oke Pak King, terima kasih obrolannya. Ya. Ya, mungkin wartawan juga menunggu itu yang rapid testnya itu, semoga. Ya, harusnya rapid test, dan ini harusnya pemerintah daerah ini harusnya memberikan ruang untuk ini. Hitung-hitungannya kalau misalkan ini tidak bisa difasilitasi, mungkin setidaknya bisa dibantu lah, bisa dibantu agar bisa mengikuti. Dan kami kemarin dari kami ini sudah menyarankan, sebenarnya kalau misalkan itu harus ada biaya yang dibutuhkan, itu kira-kira biayanya berapa, dan kemudian nanti bisa kita bicarakan bersama-sama dengan teman-teman bagaimana caranya untuk mengikuti, karena ini sangat penting. Iya, sangat penting. Ya, untuk identifikasi betul. wartawan juga, Ya. Keselamatan. Ya, betul. Oke, kawan, jadi tadi kita cukup sekitar 10 menit kita ngobrol dengan Pak Arifin Huda. Jadi semoga kita bisa mendapat manfaatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya.